Selamat pagi sahabat RSUD Raden Monoh Nur. Selamat datang di Ngobrol bareng RSUD Raden Monoh Nur Luilia. Oke, selamat datang kembali di Ngobrol teman-teman. Kita saat ini sedang ada podcast baru nih. Kita dalam memperingati Hari Kusta. Nah, banyak terkait dengan kusta, banyak orang yang masih menganggap kusta ini sebagai penyakit yang menakutkan ya. Bahkan banyak bilang kalau ini penyakit memalukan gitu. Padahal namun faktanya kita tuh sebenarnya masih berdekatan ya dengan kusta, masih ada di sekitar kita. Dan sebenarnya kusta ini masih bisa disembuhkan. Yang sering menjadi masalah justru stigma dari masyarakat terkait kusta ini. Nah, untuk membahas terkait penyakit kusta ini sudah bersama kita nih dokter cantik, Dokter Ninyoman. Boleh perkenalkan diri, Dok? Terima kasih, senang banget bisa berbagi di momen penting podcast dalam rangka memperingati Hari Kusta Nasional. Oke. Dokter Ninyoman Triprilia SPDVE ya, Dok ya? Betul. Sebelum kita masuk pembahasan medis nih, kenapa sih, Dok nih Hari Kusta tuh kenapa sih harus diperingati harus terus-terusan diperingati setiap tahun? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi kenapa Hari Kusta Nasional harus terus diperingati? Karena kusta ini bukan hanya permasalahan bakteri dan obat, tapi juga ada permasalahan sosial di sana. Ya, jadi seringkali pasien dengan kusta itu terlambat untuk datang, bukan karena tidak ada pengobatan, tapi karena takut dikucilkan. Ya, jadi kenapa Hari Kusta Nasional harus terus diperingati untuk menyadarkan masyarakat bahwa yang paling penting itu tidak hanya membasmi atau memerangi penyakit kusta itu sendiri, tapi juga untuk menghilangkan stigma terhadap pasien kusta di masyarakat. Jadi gitu ya, jadi udah tahu ya kalau stigma itu kan label atau cap negatif yang ditempelkan pada seseorang atau kelompok sehingga dia dipandang buruk, dijauhi, dan dikucilkan. Jadi dengan peringatan Hari Kusta Nasional ini, jadi kita akan semakin sadar bahwa yang paling penting itu tidak hanya memerangi penyakitnya, tapi juga membuat bagaimana stigma itu tidak ada lagi di masyarakat. Jadi kusta itu bisa disembuhkan, jadi stop stigma. Oke, jadi selain buat medis doang, tapi tetap sosial juga kita harus pertimbangkan, Dok ya. Betul. Karena banyak pasien yang dikucilkan dengan adanya kusta ini. Oke, jadi Dok, sebenarnya kusta itu apa sih, Dok? Oke, kusta itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Jadi bakterinya namanya keren, Mycobacterium leprae ya. Jadi kusta ini dia menyerang kulit dan saraf. Jadi karena proses penyakitnya itu pelan, jadi seringkali pasien itu nggak sadar kalau dia tuh lagi sakit. Oke, jadi dia tuh gejalanya tuh memang sekelihatan itu, Dok, atau sebenarnya agak tipis-tipis gitu kelihatan? Jadi sering ada gejala yang tidak disadari ya oleh pasien, misalnya seperti ada bercak kulit yang berwarna putih, atau bisa juga bercaknya berwarna merah, dan dia itu mati rasa, kebas, nggak gatel, nggak nyeri. Nah, karena nggak sakit inilah, jadi pasien itu nggak sadar bahwa ini adalah suatu gejala penyakit, seperti itu. Dok, di luar sana ya, Dok ya, masih banyak kalau menganggap si penyakit kusta ini adalah sebuah penyakit keturunan atau kutukan. Itu sebenarnya faktanya seperti apa sih, Dok? Oke, jadi itu mitos ya. Diluruskan di sini bahwa kusta itu bukan kutukan, bukan juga penyakit keturunan, bukan karena dosa juga ya. Jadi kusta itu adalah penyakit infeksi yang bisa disembuhkan. Tentunya kalau nggak terlambat mencari pengobatan begitu. Oh, jadi bukan penyakit keturunan, Dok ya? Bukan, ya. Jadi dia infeksi. Ditularkan. Oke. Barusan tadi pertanyaannya mau masuk nih, menular atau tidak, Dok, sebenarnya kusta? Oke. Menular. Jadi kusta itu menular. Menular sih menular ya. Cuman dia menularnya tidak semudah itu. Jadi nggak gampang, nggak kayak penyakit lain misalnya kayak TBC atau yang baru-baru ini COVID kayak gitu. Jadi nggak semudah itu penularannya. Karena dia membutuhkan kontak yang lama dan erat untuk bisa ditularkan. Kalau misalnya kontak yang
singkat seperti kayak duduk sebelahan, ngobrol sesekali atau bersalaman, itu tidak akan bisa menularkan kusta. Jadi kontak yang lama dan erat itu misalnya kita tinggal bareng serumah dalam ruangan yang tertutup berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan ditularinnya kusta itu melalui percikan droplet dari mulut dan hidung, kayak gitu ya. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Jadi jangan takut kalau misalnya hanya duduk sesekali, kayak gitu nggak akan menularkan kusta. Kemudian selain itu bakterinya itu juga tumbuhnya sangat lambat. Di dalam setiap percikan droplet itu bakterinya yang ada itu sangat sedikit. Nah, jadi kenapa dia butuh waktu yang sangat lama dan kontak yang sangat erat untuk bisa menularkan kusta. Gitu. Oh menarik nih dok. Tadi saya pikir kalau untuk penyakit kusta dia cuma bersentuhan tangan aja, ternyata enggak ya, dia lewat droplets juga. Enggak semudah itu ya, jadi nggak usah takut. Oke. Nah, gejala awal dok ketika timbulnya kusta itu seperti apa sih dok? Oke, jadi gejala awal seperti yang saya udah bilang tadi, jadi bisa berupa bercak kulit, bisa berwarna putih atau bisa berwarna merah, dan dia itu mati rasa. Kebas. Nggak sakit, nggak gatal. Jadi kalau misalnya ada gejala seperti itu, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi lebih baik segera datang setelah diperiksa ternyata bukan kusta daripada terlambat mendapatkan pengobatan seperti itu. Kalau kusta di bagian apa aja dok biasanya? Apa dia tidak harus cuma di tangan doang atau di mana? Enggak, bisa di seluruh bagian tubuh sih bercak kulitnya, bercak mati rasanya. Oke. Nah dok, kalau misalkan udah mulai timbul, dia tuh harus langsung dibawa ke rumah sakit kah? Misalkan kayak, wah ada bercak-bercak nih, apa nih, penyakit kulit nih kayaknya gitu, harus langsung dibawa ke rumah sakit kah? Atau bisa misalkan pakai salep atau apa gitu dok? Sebaiknya sih dibawa ke rumah sakit ya. Jadi tidak mencoba-coba terapi sendiri, karena kan bercak kulit itu banyak banget ya. Ada karena jamur, ada eksim gitu, ada kusta. Jadi periksakanlah ke ahlinya. Ahlinya ya. Benar. Oke. Apa yang terjadi nih dok? Misalnya dianggapnya sepele, kayak ih apa nih cuma gini doang, udahlah nanti aja gitu. Kira-kira dampaknya tuh apa ya dok ya? Oke. Jadi kalau kusta diremehkan gitu ya, kalau disepelekan, oke. Tentu ini bisa menyebabkan komplikasi ya. Jadi komplikasi dari penyakit kusta itu yang berat itu ada kerusakan saraf. Jadi kalau terjadi kerusakan saraf itu pasien tidak akan merasakan nyeri, tidak merasakan sakit. Jadi pasien akan mudah sekali untuk terluka, tapi pasiennya nggak sadar kalau dia tuh luka. Misalnya nih, waktu jalan kaki, pasien dengan kusta kan sudah nggak bisa membedakan mana nyeri, mana tidak. Misalnya dia ketusuk duri gitu di jalan, dia nggak bakal sadar. Kalau kita yang masih normal kan mungkin bakal ouch gitu ya, sakit gitu, langsung ada refleksnya gitu ya. Nah kalau pada pasien kusta dia nggak bakal ngerasain, tahu-tahu udah kok luka-luka kakinya gitu ya. Misalnya kalau pasien kusta berurusan sama air panas kayak gitu, kesiram air panas itu dia tidak akan merasakan panas sih, tahu-tahu loh kok udah lepuh, udah luka bakar. Kebas gitu jadi kayak. Iya, jadi nggak rasa gitu ya. Jadi kalau sudah ada kerusakan saraf, akan ada luka yang awalnya kecil, kena infeksi, dia akan menjadi luka yang berat, luka yang parah. Jadi seringkali pasien itu datang bukan karena kustanya, tapi karena luka yang sudah berat ini, baru ketahuan kalau pasiennya ini kusta. Kemudian hal lain, kalau sudah terjadi kerusakan saraf yang berat, bisa juga terjadi perubahan lain, misalnya jari-jari tangan, nah itu bisa membengkok. Jadi dia membentuk tangan seperti cakar, ya kita bilangnya claw hand. Kemudian otot-otot juga mengecil, terus terjadi perubahan bentuk kaki, seperti itu. Kemudian selain itu, ya ini hal lain yang harus kita perhatikan juga dari kusta. Seringkali kustanya ini bisa disembuhkan, tapi kecacatannya ini yang tidak bisa dikembalikan lagi ke normal, seperti itu. Kemudian hal lain komplikasinya bisa juga kusta ini kena ke mata, ya. Jadi bisa menyebabkan mata kering, luka pada kornea, kemudian bisa juga menyebabkan kebutaan yang permanen. Dampak kemana-mana ya dok ya? Iya, dan yang nggak kalah penting juga dampak psikologis, ya psikologisnya itu pasien bisa jadi depresi, ya kemudian bisa juga malu,
kehilangan pekerjaan karena stigma tadi. Jadi dia memiliki dampak ke sosial dan psikologis dari pasien. Jadi gejalanya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Betul. Dok ya. Jadi nggak boleh disepelekan. Iya. Oke, setelah mendengar komplikasinya kayaknya serem banget tuh, Dok. Jadi sebenarnya kusta tuh bisa disembuhkan nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Oke. Kusta bisa disembuhkan, tentu saja ya. Ini tegas saya jawab, bisa disembuhkan. Tapi tentunya jangan terlambat mencari pengobatan. Jadi begitu mendapatkan pengobatan, si pasien kusta ini akan tidak menularkan lagi kepada sekitarnya, gitu ya. Jadi harus segera mencari pengobatan. Gitu. Jadi sebelum berdampak parah, malah tadi kayak ada sampai komplikasinya ke Clausen ya, Dok ya? Betul, itu Clausen. harus sudah segera ditangani, Dok ya, untuk kustanya. Untuk pengobatan kusta itu menggunakan apa ya, Dok ya? Pengobatannya, oke. Jadi obat untuk kusta, istilahnya di Indonesia MDT. Jadi MDT itu kepanjangannya multi drug therapy. Jadi terdiri dari beberapa obat, jadi kombinasi beberapa obat yang berguna untuk membasmi kuman kusta, kemudian untuk mencegah resistensi obat. Resistensi itu kayak kekebalan gitu ya, jadi kumannya kebal terhadap obat, kemudian untuk mencegah kecacatan dan untuk memutus rantai penularan. Jadi MDT atau multi drug therapy di Indonesia ini merupakan pengobatan standar nasional, ya. Jadi gratis dari pemerintah melalui puskesmas dan rumah sakit. Jadi diberikan untuk pasien kusta. Jadi pengobatan ini efektif dan berdampak cukup baik bagi pasien kusta ya. Jadi MDT ini nanti ada jenis-jenisnya lagi. Jadi tergantung jenis kusta yang diderita oleh pasien. Ya, jadi kan ada yang kusta yang bakterinya sedikit, ada kusta yang bakterinya lebih banyak, ya seperti itu. Ada kusta pada anak-anak, ada kusta pada orang dewasa. Dan lama pengobatannya itu bervariasi dari 6 bulan hingga 12 bulan. Jadi harus diminum teratur, tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh putus pengobatannya, begitu. Nah, itu kenapa tuh, Dok? Nggak boleh putus-putus, kenapa ya, Dok ya? Jadi tentu saja nggak boleh putus-putus pengobatannya karena untuk membuat bakteri kusta ini bisa dibasmi dengan tuntas, ya. Jadi harus agar bakteri kustanya ini tuntas diobati, kemudian juga untuk mencegah kerusakan saraf lebih lanjut, untuk memutus rantai penularan dan untuk mencegah kekambuhan. Jadi harus teratur sesuai anjuran dokter, harus tuntas, tidak boleh bolong-bolong, seperti itu. Baik, biar dihabiskan semua bakterinya ya. Iya, betul. Oke. Kalau misalkan setelah minum obat nih, Dok, itu pasien sebenarnya masih bisa menularkan atau enggak ya, Dok ya, untuk penyakit kustanya itu sendiri? Jadi untuk pasien kusta yang sudah minum obat, tentu saja tidak bisa menularkan lagi. Jadi cepat sekali setelah pengobatan dia sudah tidak bisa menularkan lagi. Oh gitu, langsung sembuh berarti, Dok, untuk si penularannya? Betul, ya tentunya harus ini ya, tuntas pengobatannya dan rutin. Ini, Dok, kalau misalkan materi kita sih sudah selesai, Dok ya. Ini paling kita nanti akan mencoba mendengar nih pertanyaan dari sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang sudah menyaksikan video kita nih saat ini. Kita coba cek ya, teman-teman, sudah ada masuk pertanyaan? Oke, pertanyaannya sudah ada nih, Dok. Oke, dari @jajani tips. Dok, kalau serumah dengan penderita kusta, apakah bisa tertular, Dok? Oke, jadi kalau serumah dengan pasien kusta, udah berobat dulu apa belum nih pasiennya? Jadi kalau pasiennya sudah berobat, tentu saja dia tidak akan menularkan ke sekitarnya, begitu. Jadi pastikan sudah mendapatkan pengobatan, jangan sampai terlambat mencari pengobatan. Gitu. Berarti harus tetap diobati ya. Betul. Walaupun kalau serumah ada keluarga lain yang punya derita kusta, harus segera diobati agar supaya tidak tertular, Dok ya, dengan keluarga yang lain. Oke, ada pertanyaan kedua nih, Dok, dari @Ica Carmila. Halo, Dok, mau tanya, kalau sudah terjadi kecacatan apakah masih perlu berobat nggak ya, Dok? Oke. Tetap perlu berobat ya. Jadi kenapa? Agar kustanya
bisa disembuhkan dan kecacatan lebih lanjut itu bisa dicegah gitu. Karena dia tetap bisa berkembang ya kecacatan itu. Gitu. Oke, terjawab ya Kakak Ica. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Lira Nurina, dok, apakah anak-anak juga bisa terkena kusta? Oke, anak-anak bisa terkena kusta walaupun dia angkanya lebih jarang. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, agar tidak menularkan kepada anak-anak, si pasien kusta harus menjalani pengobatan, harus minum MDT. Gitu. Harus berobat, pokoknya guys. Harus berobat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Wah, banyak sekali nih pertanyaan kita ternyata. Ini sudah dilisin oleh teman-teman kita nih dok. Alda Karisma, dok mau tanya dong, kalau kusta bisa sembuh lagi nggak ya? Katanya gitu. Kalau kusta bisa sembuh lagi. Kalau kusta bisa bisa kambuh. Oh, bisa kambuh. Sorry, Okay. bisa kambuh lagi nggak ya? Sorry. Pada pasien kusta yang sudah mendapatkan MDT itu sangat jarang untuk kambuh, bahkan jarang, angkanya kecil sekali untuk kambuh kembali jika sudah menjalani pengobatan tuntas ya. Jadi bukan yang putus, bukan yang bolong-bolong gitu. Karena pengobatannya lama ya, 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi harus komitmen ya. Obatnya gratis dari pemerintah tapi komitmennya yang mahal ya. Bener, disiplinnya dok yang mahal. Oke, semoga terjawab ya Kak Alda Risma. Pertanyaan selanjutnya dari @orion18. Kalau penderita kusta boleh menikah dan kerja nggak sih dok? Tentu saja boleh ya, tentu saja, apalagi yang sudah mendapatkan pengobatan gitu ya. Jadi semuanya kembali lagi untuk pasien kusta yang sudah menjalani pengobatan dengan tuntas itu bisa bekerja, bisa menikah, seperti dia tidak akan menularkan lagi gitu. Oke. Seperti ini rangkuman pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. @rahmat_. Selamat pagi dokter, anak saya sepertinya terkena kusta karena gejalanya mirip seperti yang dijelaskan. Tapi anak saya malu untuk berobat, gimana ya? Katanya begitu. Jangan malu, segera saja datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi di situ dokter akan melakukan pemeriksaan. Jadi pertama ditanya-tanya dulu nih ya, diwawancara anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Kalau dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya ya untuk menegakkan diagnosis kusta. Dan kalau misalnya nih ternyata positif kusta, tentu saja akan diarahkan untuk mendapatkan obat multidrug terapi tadi, MDT. Gitu. Oke, dokter terima kasih sekali dokter atas waktunya. Sama-sama. Masya Allah. Tidak. Oke, pesan terakhir dok di Hari Kusta Nasional ini yang akan kita peringati setiap tahunnya juga untuk untuk memberikan awareness, kesadaran kepada masyarakat. Boleh dok? Oke, pesan saya di momen Hari Kusta Nasional ini, jadi penyakit kusta itu bukan aib, kusta itu bukan kutukan, kusta dapat disembuhkan, dan yang harus diperangi bukan hanya penyakitnya, tapi stigma. Jadi stop stigma terhadap pasien kusta. Kusta bisa disembuhkan. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Rida. Oke. Buat teman-teman sahabat RSUD Raden Moh Nur, sepertinya cukup sekian ya untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share di Instagram, YouTube channel kita. Jangan lupa untuk follow ya, karena kita banyak banget share-share terkait kegiatan rumah sakit dan juga informasi soal kesehatan lainnya. Oke, sampai jumpa ya dok ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah.